Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Semuanya pasti luar biasa ya, sehat dan selalu bersukacita. Yuk kita mau mulai ibadah kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ikutin Kanomi berdoa. Semuanya duduk manis dan lipat tangannya, lalu ikuti Kanomi berdoa. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang ada dalam surga, terima kasih untuk kasih dan berkat kemurahan Tuhan. berkat kemurahan Tuhan Sepanjang hidup kami merasakan Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh luar biasa, sudah menolong kami, menjaga dan mencukupkan semua kebutuhan kami. Sekarang tiba saatnya kami mau bersuka cita, merayakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini, biarlah penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah siap memuji Tuhan semuanya? Siap dong Kanomi. Yuk yang siap semuanya bangkit berdiri dan semuanya pokoknya dalam keadaan siap. Kita mau menyanyi dan memuji Tuhan dengan semangat. Oke? Nah adik-adik semuanya semangat ya untuk memuji Tuhan. Amin. Semuanya boleh bangkit berdiri, tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu kemarin juga Tuhan udah baik banget buat kita. Yuk kita sama-sama bersyukur sama-sama dan nyanyikan pujian ini, penyembahan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
kami siap memuji dan menyembah Tuhan lebih semangat lagi dan mau bersuka cita lagi buat Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami mau mengangkat puji-pujian kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, adik-adik masih semangat semuanya memuji Tuhan? Pastinya dong Kak, masih semangat. Yuk, semuanya bangkit berdiri, gak ada yang tidur-tiduran, gak ada yang rebah-rebahan. Kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi. Kita mau naikkan pujian kita dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Semangat ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan dulu dong. Tuhan kita luar biasa ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, Tuhan kita baik. Amin. Amin. Yes, Tuhan kita luar biasa. Yuk kita mau lanjut pujian kita yang selanjutnya. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semuanya kita nyanyi dengan semangat buat Tuhan kita berikan yang terbaik. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus bersama, ku terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra, ku dayung
adik-adik hebat nih udah bersuka cita dan bernyanyi buat Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya juga boleh, semuanya duduk manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, dibuka telinganya selebar-lebarnya, didengar kakaknya yang nanti mau cerita. Supaya apa? Adik-adik banyak belajar tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan, tentang apa yang pesan-pesan dari Tuhan Yesus buat kita. Oke, semuanya semangat mendengarkan firman Tuhan dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Wah, kakak lihat adik-adik semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Nah, tadi kan udah berdoa ya sama Kak Naomi juga, udah memuji nama Tuhan. Dan sekarang kakak langsung aja mau cerita. Tapi sebelumnya kakak penasaran deh, adik-adik tahu nggak sih di keluarga adik-adik siapa aja anggotanya? Kakak duluan ya. Kalau misalnya kakak, di keluarga kakak itu ada papa, ada mama, terus kakak punya 2 kakak perempuan lagi. Kalau adik-adik gimana? Mungkin ada yang punya kakak perempuan, atau punya kakak laki-laki, atau bahkan punya adik perempuan atau adik laki-laki. Nah coba adik-adik pikir-pikir, ingat-ingat lagi siapa aja sih anggota keluarga adik-adik. Oke, nah terus selanjutnya kakak mau bertanya lagi nih. Di keluarga adik-adik, siapa sih yang biasanya bekerja? Entah itu papa, entah itu mama, atau mungkin kakak daripada adik-adik sudah cukup besar untuk bekerja. Nah kalau di keluarga kakak, papa dan mamanya yang bekerja. Terus biasa kan kalau misalnya papa atau mama bekerja berarti adik-adik tinggal di rumah nih. Entah sama ada asisten rumah tangganya yang menemani, suster adik-adik, atau mungkin hanya bareng-bareng anggota keluarga yang lainnya, entah bareng kakaknya saja atau dengan adiknya saja. Nah kakak mau cerita dikit nih tentang yang namanya bekerja. Adik-adik tahu nggak sih? Tuhan Yesus itu pengen supaya setiap anak-anaknya itu melakukan tanggung jawabnya untuk bekerja. Bahkan Om Paulus, ingat nggak tuh ceritanya tentang Om Paulus? Beberapa minggu lalu kita ada beberapa kali cerita tentang Om Paulus yang merupakan seorang nabi. Om Paulus pun berpesan kepada jemaat-jemaatnya di Tesalonika untuk selalu bekerja. Jadi Om Paulus itu kan suka keliling dunia nih, keliling ke kota-kota, ke negara-negara. Terus dia mengajarlah di sana cerita tentang Tuhan Yesus, mengajarkan berbagai hal tentang kebaikan daripada Tuhan Yesus dan tentang firman Tuhan. Pada suatu hari, Om Paulus nih ke Tesalonika, terus dia mengajar seperti biasa tentang Tuhan Yesus. Terus banyak orang jadi percaya, wah ada yang dari golongan rakyat biasa, bahkan sampai pemuka-pemuka agama kayak pendeta-pendeta yang di sana itu jadi percaya sama Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Om Paulus pergi lagi ke daerah-daerah lain. Tapi waktu beberapa lama kemudian Om Paulus mau ke Tesalonika lagi. Tapi Om Paulus malah jadi sedih. Om Paulusnya jadi marah sama orang-orang di Tesalonika. Loh kok bisa? Kenapa tuh? Iya soalnya orang-orang yang udah tadinya tuh percaya sama Tuhan Yesus sekarang malah jadi malas bekerja. Mereka malah yang tadinya mungkin mereka jualan kue atau mungkin mereka jualan tenda, sekarang jadi males, mereka nggak mau kerja, mereka maunya cuma nungguin Tuhan Yesus aja, nggak ngapa-ngapain. Nah, Om Paulus di situ marah, terus Om Paulus tulis surat buat mereka. Om Paulus sampai bilang, kalau mereka yang tidak mau bekerja, mereka jangan makan. Wah, serem ya kalau misalnya nggak makan, gimana tuh orang-orang? Pasti lapar ya, adik-adik aja kalau misalnya nggak telat makan siang bisa sakit perut gitu. Ya gitu tuh Om Paulus bilang, pokoknya kalau kalian tidak mau bekerja, kalian tidak mau makan. Nah dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya yang namanya bekerja. Tuhan Yesus menyuruh orang untuk makhluk ciptaannya untuk bekerja. Dan Om Paulus pun suruh nih, walaupun kalian percaya sama Tuhan Yesus, jangan lupa tanggung jawab kalian, yaitu bekerja. Nah adik-adik, papa dan mama adik-adik atau siapapun di keluarga adik-adik yang bekerja itu melakukan sesuatu tugas tanggung jawab yang sangat mulia. Kenapa? Karena mereka bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan adik-adik. Apa aja sih kebutuhan adik-adik? Ya termasuk makan, termasuk minum, baju yang adik-adik pakai, atau misalnya rumah adik-adik untuk membayar listriknya, membayar airnya. Nah itu semua orang tua kalian lakukan untuk memenuhi kebutuhan adik-adik. Jadi apa nih yang bisa adik-adik lakukan sebagai ucapan terima kasih kepada papa mama ataupun anggota keluarga lain yang bekerja?
Kakak kasih tahu ya, dan diingat baik-baik nih adik-adik dan dilakukan. Yang pertama, kalau misalnya saat papa mama bekerja, adik-adik harus menjadi anak yang baik, melakukan tanggung jawab adik-adik juga di rumah. Kalau misalnya papa mama bekerja, biasa sebelum pergi ada kasih pesan kan nih ke adik-adik, misalnya kakak kalau misalnya mama papa lagi pergi, gak boleh ya nonton TV lama-lama, atau misalnya boleh nonton TV tapi jangan lupa makan siang. Nah, pesan-pesan dari orang tua itu harus adik-adik lakukan, harus bertanggung jawab ya adik-adik. Atau misalnya saat mama papa pergi, terus adik-adik di rumah sendirian, jangan lupa kerjain tanggung jawab adik-adik. Misalnya adik-adik sudah sekolah, kerjakanlah PR dari sekolah dengan rajin. Terus kalau misalnya adik-adik mau main dan dikasih izin sama orang tua, boleh main, tapi jangan lupa habis main diberesin lagi semuanya. Harus bertanggung jawab. Seperti papa mama adik-adik yang juga pergi bekerja, itu menunjukkan mereka bertanggung jawab. Terus apalagi sih yang bisa adik-adik lakukan selain bertanggung jawab terhadap diri adik-adik sendiri? Yang kedua adalah kita harus mengucapkan rasa terima kasih kita kepada orang tua dengan mendoakan mereka. Gampang kan ya adik-adik kalau kita mendoakan orang lain. Jadi adik-adik kalau entah waktu lagi mau tidur, atau misalnya lagi main, atau lagi mau makan, atau waktu pagi-pagi, adik-adik jangan lupa waktu berdoa jangan doain diri adik-adik sendiri, tapi doain juga orang tuanya. Doakanlah supaya Tuhan memberikan kesehatan untuk papa dan mama yang bekerja. Atau Tuhan tolong supaya papa dan mama selalu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Pokoknya jangan lupa mendoakan orang tua. Dan ucapkan juga terima kasih ke papa mamanya. Bilanglah kepada papa mama entah waktu pagi-pagi, atau siang hari, atau waktu ketemu malam-malam. Bilang terima kasih papa dan mama sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan aku. Gampang kan ya adik-adik, sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tapi kakak yakin itu pasti akan sangat berharga untuk papa dan mamanya. Pasti ntar papa mamanya jadi bahagia karena adik-adik menghargai usaha papa dan mamanya. Oke, segitu aja cerita hari ini. Ceritanya pendek, singkat, tapi sangat penting untuk adik-adik lakukan. Oke, bye-bye adik-adik. Oke adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mary di sesi challenge. Challenge minggu ini ada sedikit berbeda dari minggu lalu. Yang pertama tetap challenge-nya adalah ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya ada di 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Isinya adalah, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Oke, pendek dan gampang ya adik-adik, sesuai dengan cerita kakak tadi. Kita ulangin bareng-bareng dari ayatnya. 1, 2, 3. 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Oke, ntar ayat hafalannya bisa adik-adik rekam saat adik-adik mengucapkannya. Nah, kemudian challenge keduanya masih berhubungan dengan firman Tuhan tadi. Kakak mau adik-adik bisa, kalau misalnya sudah bisa menulis, boleh ditulis di suatu kertas doa adik-adik untuk orang tuanya yang bekerja. Atau kalau misalnya belum bisa menulis, bisa direkam saat adik-adik mendoakan orang tuanya yang bekerja. Misalnya adik-adik doakan, Tuhan Yesus tolong supaya papa dan mama yang bekerja bisa selalu diberikan kesehatan dan biar mereka selalu bersemangat untuk bekerja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Sesimpel itu boleh, pokoknya doanya ini bisa adik-adik ucapkan kepada Tuhan setiap harinya untuk selalu mendoakan orang tua. Bisa direkam, atau misalnya kalau adik-adik tulis, boleh difoto, dikirimkan ke Kak Omi, Kak Bas, ataupun Kak Mary. Gampang ya adik-adik. Oke, segitu aja sesi challenge-nya. Jangan lupa adik-adik selalu lakukan challenge-nya, dikirimkan ke kakak-kakaknya, supaya kumpulin poin yang banyak banget. Dan akhir tahun kita seperti biasa ntar ada hadiah-hadiah untuk adik-adik yang setia merekam ataupun mengikuti sesi challenge. Segitu aja adik-adik, yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa menutup sekolah minggu kita hari ini. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mengikuti
sekolah minggu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan betapa pentingnya peran orang tua dalam bekerja. Ajar kami supaya kami juga bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab saat orang tua kami bekerja. Kami mau selalu mendoakan orang tua kami agar Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan semangat saat bekerja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.